Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu, tanggal 7 Januari 2026. Saya sedang berada di sebuah kawasan di tanah pesawahan yang ada di kawasan Buah Dua Sumedang. Ini saya sekarang sedang berada di bagian pinggir tanah ini. Di sini ada selokan. Di selokannya ini tadi saya lihat banyak sampah-sampah daun ya. Ada pelepah kelapa, ada rumput-rumput atau tanaman-tanaman lain yang sudah dibabat. Nah, ini sini tadi banyak sampahnya ya. Nah, kita ingin selokan ini bersih sehingga kalau bisa ini sampai diusahakan untuk bisa bening. Dan ini airnya mengalir sampai ke walungan itu. Walungan itu apa? Sungai ya, sungai. Nah, sungainya bagus, banyak batu-batu besar. Nah, sekarang aliran selokan ini ingin kita buat lancar ke bawah ke sungai. Tetapi ketika kita melihat selokan ini, kita ingin selokan ini juga terlihat bersih. Maka kita kerja bakti dengan beberapa yang lain, membersihkan rumput yang ada di sawah ini, juga selokan yang ada di sekitarnya atau parit-parit yang ada di sekitarnya. Itu saja sementara. Ya, hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungainya bagus, ini banyak batu-batu besar, tapi sayang ini banyak sampah ya, banyak sampah. Sampahnya sampah daun dan kalakai atau ranting-ranting pohonan. Nah, setidaknya di kawasan yang dekat tanah ini kita bersihkan agar tidak kotor dan enak dipandang dan juga enak sehat. Ini pelepah kelapa ini dari pohon kelapa yang ada di tanah sawah ini ada jatuh. Kurang tarik, bisa dilempar, berat. Ini ada lagi bekas bambu, ranting bambu jatuh. Di sungai ini saya merasakan kenikmatan ini, memercik air, udara yang sejuk, angin di sini bersih, dan sungainya juga untuk kita liburan. Ada pohon, rantai pohon hijau, masih baru, masih belum lama. Kita coba kesini. Kita akan naonnya. Sungai tidak boleh menjadi tempat pembuangan sampah-sampah, bahkan sampah dari pepohonan ataupun dedaunan. Sungai seharusnya bersih agar sehat sungainya, sehat yang melihatnya, dan juga lingkungannya sehat. Adapun tumbuh-tumbuhan yang sudah menjadi kering, kita bisa tumpuk di sini, bisa kita jadikan
pupuk kompos sehingga bisa menyuburkan tanah. Sedangkan sungai kita ingin tetap bersih dari sampah, bersih dari kotoran. Dan kalau bisa ini sungai ini kan airnya kan tidak bening ya, keruh. Saya kemarin melihat tayangan di YouTube tentang hutan bambu. Hutan bambu itu banyak menyimpan air, dan air yang keluar dari sela-sela bambu sampai di tanah di bawahnya itu bening. Nah, sehingga saya punya hipotesa bahwa kalau sungai ini ingin bersih, genyas, bening, tidak terus seperti ini, mungkin di bagian atasnya, sebelah sana bagian atas, pasti banyak pohon bambu agar menyaring kotoran-kotoran ataupun sampah-sampah begitu yang ke tanah-tanah, nggak ditahan, jangan teralir ke sini air yang sudah bersih. Dan meskipun jauh ya di atas, tapi setidaknya di kawasan ini sebaiknya kalau ada pohon bambu akan lebih bagus agar sungai ini airnya kembali jernih, tidak keruh seperti ini. Tapi sebenarnya ketika air sungai itu keruh dan warnanya coklat, itu sehat. Yang sakit itu kalau misalnya warna hijau atau warna merah, itu berarti sudah kena limbah industri. Kalau ini airnya masih murni, maksudnya murni, belum terkena kontaminasi kotoran-kotoran atau residu-residu dari pabrik atau dari industri. Itu ya lumayan lah, meskipun tidak semuanya, minimal sedikit-sedikit kita bersihkan pelan-pelan. Oke, gitu. Maaf ini ya, kalau penginjak ada maksud menginjak. Nih, maaf nih. Jadi saya lihat ada sarang laba-laba, ini punya mereka, habitat mereka. Hari ini kita membuat parit selokan ya di setiap petak sawah ini. Kontur sawah ini terasering, kumbak-kumbakan. Nah, agar tanah ini tidak banyak kandungan airnya karena bekas sawah, maka kita bikin parit agar air yang ada di antara tanah yang ada di pesawahan ini mengalir ke sawakan ini yang kita sedang buat, dan kita alirkan terus sampai ke bawah, dan nanti kita akan tampung di
bagian bawah itu kita akan buat lubang penampungan yang kita akan jadikan sebagai pengairan atau semacam bendungan kecil lah untuk menampung air. Nah, dan apabila sudah penuh nanti kita alirkan ke sungai yang ada di bawahnya. Nah, tentu saja saya tidak melakukannya sendiri, tapi dibantu dengan beberapa teman ya, yang memiliki tenaga yang hebat, yang kuat. Kita rencana akan buat sekitar setidaknya 3 parit atau 3 selokan, 3 jalur selokan. Pertama di sini, kedua di situ, kemudian di ujung, yang di situ, menuju ke arah sini. Nanti kita buat balong atau lubang air besar di sini, kemudian dialirkan sebagian-sebagian ke sungai yang ada di bawahnya. Di bawah pohon kelapa itu sungai bebatuan yang tadi kita perlihatkan ya. Mangga sok taruang. Apa diganggunya? Kelas. Wah, tadi semua satu balas. Ayah. Kami bersih mah mau ayahnya, Pak. Nya. Nari gitu. Kalau barat kenapa? Barat. Yuk, wah mau di mana kawitnya gitu? Cari yang asli orang dia nya. Orang lembur. Orang kampung yang Logatna ngelenggoknya sayanya. Ciri khas gitu. Emang sadana kieu di mah. Logatna nya. Umi ka Cianjur kan benten. Tasik benten logatna teh. Mohon. Rada aya abdi ka Ciamis benten di logatna. Tapi resep, Pak. Jangan resep. Ya, sarang murah ya mah. Ulah. Itu ya istirahat lah. Alhamdulillah suasananya cerah ini, matahari bersinar terang. Meskipun tadi agak mendung-mendung sedikit, tapi sekarang pada jam ini sudah kembali cerah. Matahari bersinar dengan terang dan hangat. Sekarang jam berapa? Jam 11 lebih? Kurang? 10.53. Oh, masih pagi ya. Masih pagi. Alhamdulillah. Tadi agak mendung ya, sekarang udah mulai cerah lagi nih. Tapi Gunung Tampomas belum terlihat ya. Tadi sini nih, Gunung Tampomas pada dang tuh. Sana, tapi sedang kabut, jadi tidak terlihat. Wah, gua teh gaduh domba. Gaduh domba, sabar ekor. 3. Terus arageng. Sarageng. Enten kayak ayeuna Idul Kurban, tos jasa di kurban. Oh, bingkang sadana, tilu teh. Atuh tacan meser jaluna tuh. Oh, tapi pami meser domba angge kurban aya di dieu. Oh, seueur. Ageng, arageng. Kumaha harganya? Nya aya. Eta teh mau didinya, di tonggo. Jadi domba pangos sabaran, Pak.
Anu kaya korban? Opatan, opat, 4,5 opat. Kita tos saya tos agungnya. korban. Nya kaya kurban misalnya engke. Oke, oke. Saya dalam beberapa bulan terakhir ini sedang memiliki keinginan untuk menanam pohon atau menanam tumbuh-tumbuhan apapun lah. Saya sudah punya kesenangan dari sebelumnya di halaman rumah yang dekat jalan itu kita tanamin ada alpukat, ada buah mangga, ada juga jambu batu, ada juga nangka, ada juga singkong. Nah, tetapi karena lahan di samping rumah tentu saja itu sangat kecil dan itu adalah di pinggir jalan lalu lalang orang, maka keinginan saya untuk menanam itu di sana tidak bisa leluasa. Nah, karena itu maka saya mendapatkan informasi di daerah Buah 2 Sumedang ini ada sebuah tanah yang cukup luas ya, sekitar 2.500 meter persegi. Nah, saya melihat pertama kesini bersama istri melihat suasana di sini. Ternyata ini dulunya sebidang sawah, tapi sudah lama tidak ditanamin padi. Nah, karena sudah lama tidak ditanamin padi, maka si tanah-tanahnya kalau mau ditanami lagi padi harus diolah dulu, dicangkul dan sebagainya lah gitu ya. Nah, terus saya melihat dan juga saya mendengar dari tetangga sawah yang ada di atas, katanya beberapa waktu yang lalu di sini ada banyak hama tikus. Nah, sehingga saya berpikir mungkin sawah ini atau bekas sawah ini kita tidak akan jadikan sawah untuk sekarang. Nah, lalu apa gantinya? Nah, gantinya kita di sini ingin menyalurkan keinginan untuk menanam pohon. Nah, tentu saja ini semua tidak bisa saya lakukan sendiri. Makanya saya bekerja sama dengan orang yang ada di kampung ini, di Kampung Hariang, Desa Hariang Buah 2. Dan sekarang pun kami sedang membabat dan membersihkan lahan ini juga dibantu oleh warga setempat yang yakni warga daerah Desa Hariang, Kecamatan Buah 2, Kabupaten Sumedang. Inilah suasananya ya. Ini bagian atasnya ini, di sana itu sawah-sawah dan di atas itu nanti ada irigasi. Irigasinya kami juga pernah ke sana dan indah untuk dilihat ya. Nah, sedangkan di bagian bawah ini, di sebelah kanan saya, ini di bagian bawah ini sungai. Mungkin terdengar suaranya ya, air sungai mengalir cukup deras. Meskipun tidak banjir, Rabu yang kemarin, minggu lalu, saya ke sini banjir karena hujan besar. Tapi sekarang sedang tidak hujan, tapi airnya masih cukup banyak. Nah, teman-teman, saya ke sini hari ini bersama sahabat saya. Ini Pak Dadang Tuhanda. Siap, alhamdulillah. Saya ke sini ya dari Bandung. Pak Dadang, bagaimana perjalanan dari Ya. Bandung ke sini? Alhamdulillah, sebelumnya saya terima kasih atas kesediaan Pak Asop untuk membawa saya untuk jalan-jalan ke apa tadi ya? Desa Hariang. Desa Hariang ya, yang ada di Buah 2 Sumedang ya. Alhamdulillah suasananya sangat wah luar biasa ini mah tuh. Sangat luar biasa, nyaman, enak kan gitu ya. Dingin kan gitu ya, pegunungan. Kalau mataharinya gimana? Cukup. Ya kebetulan hari ini lagi belum menampakkan ya, tidak menampakkan ya karena terlihat oleh awan gitu ya. Jadi ya tertutup sama awan. Bukan gunung juga tidak nampak. Ya tidak terlihat ya. Ini padahal ini sudah menghadap ke arah gunung loh. Oh iya, Gunung iya. Tampomas, kalau gunungnya Mana Tampomasnya? di depan. Oh mana? Di depan pada Oh gunungnya. itu ya, iya betul betul. Kalau sedang bagus cuacanya, tidak ada mendung, kabut, bagus itu gunung Tampomas ya. Tampomas ya. Kebanggaan gunung di Sumedang, Tampomas. Ya mudah-mudahan saya bisa ke sana nih. Ke Tampomas ya, mendaki ke sana. Pak Dadang, makasih banyak ya sudah mengantar ke sini. Oke, sama-sama Pak. Saya terima kasih. Makasih banyak. Oke. Selamat. Yuk. Ya. Corona, Pak. Ya. Jero. Ya. 25-20. Ya, minimal 20. Masih. Ya.
Ya. Ini nanti apa pas acaranya Ya. sama yang